Bab 416 Tracy sangat senang mendapatkan tips sebesar 100 juta. Sepulang kerja, dia mentraktir Windy dan Belinda untuk makan malam bersama. Saat tahu dia memiliki tips sebesar 100 juta, Belinda sangat iri sampai matanya merah. Windy malah merasa senang untuk Tracy. Kalau terus seperti ini, mereka bisa segera mengumpulkan uang dan meninggalkan Bar Kaisar. Pemikiran Belinda berbeda dengan mereka. Dia menyukai Bar Kaisar. Di sini, dia bisa mendapatkan uang dengan cepat dan santai. Dia mau mendapatkan lebih banyak uang dan membeli sebuah rumah di kota Bunaken. Mungkin saja dia juga bisa mendapatkan seorang pria kaya di Bar Kaisar, kelak menjadi nyonya konglomerat. Inilah kehidupan yang dia inginkan. Windy menasihatinya bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang nyonya konglomerat. Tracy malah merasa setiap orang punya ambisi masing-masing, yang penting diri kita sendiri menyukainya. Tracy dan Windy membuat janji untuk pergi jenguk ibu Windy pada jam 2 sore, lalu pulang ke rumah masing-masing. Windy dan Belinda menyewa sebuah rumah bersama. Pagi hari bersekolah, malam hari bekerja, sangat bersusah payah, tapi mereka berjuang untuk tujuan masing-masing. Saat Tracy pulang ke rumah, waktu sudah jam 5.30 pagi. Dia pergi mandi, berganti pakaian, menyiapkan sarapan untuk ketiga anak kesayangannya, juga meninggalkan catatan untuk mereka dan menempelnya di atas meja makan. Carlos, Charles, Carla, akhir-akhir ini Mami sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk menemani kalian. Kalian sangat patuli, setiap hari pergi ke sekolah bersama para kakak perawat, tidak pernah mengambek atau marah, Mami sangat senang dan terhibur. Setelah membereskan pekerjaan, Mami pasti akan menemani kalian. Dari Mami yang mencintai kalian. Setelah menggambar sebuah hati dan meninggalkan sebuah kecupan di catatan, Tracy kembali ke kamar dan langsung tertidur karena kelelahan. Sekarang dia hanya bisa tidur selama 5 jam. Dia dan Windy sudah membuat janji untuk bertemu di rumah sakit di perkotaan pada jam 1 siang. Saat ketiga anak bangun, para kakak perawat sudah datang. Ketiganya mengurus mereka masing-masing, juga memberitahu mereka bahwa Mami sudah menyiapkan sarapan dan mereka bisa langsung makan setelah mencuci muka dan menggosok gigi. Anak-anak sangat senang, sudah sangat lama tidak makan sarapan buatan maminya. Sesampainya di ruang tamu, mereka merasa sangat hangat saat melihat sarapan lezat dan catatan yang ditulis maminya. Ketiga anak masuk ke kamar Tracy dengan pelan, mencium wajahnya yang sedang tertidur lelap. Lalu, menutup pintu kamar dengan hati-hati, makan sarapan dengan patuh. Sebelum berangkat ke sekolah, Carlos meninggalkan sebuah catatan di atas meja makan, Mami, kami menyayangimu. Kak Carlos, harus menulis namaku di bawah. Carla mengingatkan dan melihat catatan sambil berjinjit. Juga namaku. Aku juga sayang Mami. Charles terburu-buru mengingatkan, takut namanya akan terlewat. Sayang pada Mami, sayang pada Mami. Rosie meniru ucapan mereka. Sesti. Carla membuat gerakan diam, memperingatkan dengan menunjukkan ekspresi serius, Rosie, jangan sampai membangunkan Mami, tahu tidak? Rosie juga meniru gayanya, menutupi mulut runcingnya dengan sayap, mengeluarkan suara, set. Sejak kejadian mabuk sebelumnya, Rosie tertidur sampai beberapa hari. Setelah bangun beberapa hari yang lalu, ia menjadi sangat aktif, berbicara tiada henti setiap hari. Sebaiknya bawa Rosie ke sekolah. Charles mengerutkan kening, menyarankan dengan serius, kalau tidak, dia akan membangunkan Mami. Setuju. Carla mengangkat tangan kecilnya yang gemuk. Baiklah. Carlos mengangguk, berkata pada kakak perawat, merepotkanmu untuk membukakan sangkar. Baik. Perawat bergegas ke balkon untuk membuka sangkar. Rosie segera mengepakkan sayap dan terbang kece balu Carlos, membelai wajah tampannya dengan kepala kecilnya yang berbulu, Carlos, Carlos. Jangan berisik. Carlos mendidiknya dengan serius, aku akan membawamu ke sekolah hari ini, kamu harus patuh, mengerti? Tahu, Rosie berkata dengan senang. Ia memang ingin pergi ke sekolah bersama mereka bertiga, tidak ingin tinggal di rumah sendirian. Haha, Rosie sungguh menggemaskan. Para kakak perawat berkata sambil tersenyum, ayo, kita berangkat ke sekolah. Bab 417 Saat bangun, Tracy melihat catatan yang ditinggalkan anak-anak, hatinya merasa sangat hangat. Sudah hampir berlalu 20 hari sejak dipecat dari grup Skywell, dia pergi pagi dan pulang malam setiap hari hanya bisa menemani anak-anak makan malam, lalu harus buru-buru pergi bekerja. Saat pulang kerja dini hari, anak-anak masih tidur, bahkan tidak ada waktu untuk mengobrol. Untung saja ketiga anak sangat patuh dan pengertian. Dia tahu bahwa mereka menyayangi dan selalu berpikir untuknya. Tapi, Tracy tetap merasa sangat bersalah, hanya ingin segera mendapatkan uang, membayar biaya pengobatan Bibi Juni,
lalu kembali ke kehidupan seperti biasa, lebih banyak menemani anak-anak. Kring. Ponsel berdering, Windy bertanya apakah Tracy sudah bangun. Tracy segera berkemas, keluar dengan air gesa-gesa, bergegas ke rumah sakit untuk bertemu dengan Windy. Windy menunggu Tracy di depan pintu masuk rumah sakit. Keduanya pergi ke bagian rawat inap bersama. Saat berjalan, Tracy menanyakan kondisi ibu Windy. Windy menceritakan masa lalunya yang menyedihkan. Saat aku masih SMP, ayahku meninggal karena kecelakaan. Demi menyekolahkanku, ibuku bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan di kota. Bos perusahaan itu sangat baik, tahu kondisi ibuku, bahkan mensponsoriku untuk bersekolah di kota. Sejak SMA, semua biaya sekolah dan biaya hidupku disponsori oleh bos tersebut. Saat aku kelas 3 SMA, terjadi masalah dengan bos perusahaan itu, polisi juga terlibat dalam penyelidikan. Suatu hari, ada seorang misterius yang menerobos masuk ke perusahaan dan mencari bos. Ibuku merasa orang itu mau mencelakainya, maka ingin pergi mengingatkannya. Kemudian, tidak tahu kenapa, ibuku tidak berhati-hati dan terjatuh dari lantai atas. Meski terjatuh di teras bawah dan nyawanya selamat, tapi dia koma dan terus terbaring di ranjang pasien selama 4 tahun. Setelah mendengarnya, hati Tracy merasa legang. Dia menarik Windy ke tempat yang tidak ada orang, lalu bertanya dengan cemas, "Windy, apa nama perusahaan tempat ibumu bekerja?" "Siapa? Nama bosnya?" "Nama perusahaannya Group Smith, nama bosnya Jangs," kata Windy, "semarga denganmu, karena itu, saat kamu memberitahu namamu saat kita pertama kali bertemu, aku merasa sangat akrab." Petik 2. Tracy tercengang, tidak bercaksi untuk waktu yang cukup lama. "Kak Tracy, ada apa?" Windy melihatnya dengan bingung. "Tidak disangka, kita berjodoh seperti ini." Tracy sangat emosional, "James adalah ayahku." "Hah?" Windy sangat terkejut, "Aku pernah dengar dari ibuku, Direktur James punya seorang putri, tidak disangka itu adalah Kak Tracy." "Ayahku meninggal 4 tahun yang lalu, apa kamu tahu?" Tracy bertanya dengan berlinang air mata, "Dia meninggal karena melompat dari gedung." "Aku tahu, aku lihat beritanya." Saat mengungkit hal ini, mata Windy juga memerah. "Aku ingat dengan sangat jelas, ibuku kecelakaan pada tanggal 20 April, Direktur James kecelakaan pada tanggal 2. Tadi kamu bilang, ibumu melihat ada orang yang mau mencelakai ayahku." Tracy bertanya dengan cemas. "Ya, saat itu, ibuku meneleponku, berkata dengan tergesa-gesa bahwa ada orang misterius mencerobos ke perusahaan untuk mencari bos. Dia merasa orang itu mau mencelakainya, juga bilang mau pergi mengingatkannya. Saat itu, aku sangat mencemaskan ibuku, maka menyarankannya untuk pergi mencari satpam, tapi dia menutup telepon sebelum selesai bicara. Aku pun meneleponnya lagi, tapi ponselnya sudah tidak aktif. Malam itu, aku menerima kabar bahwa dia terjatuh dari lantai atas." Setelah menceritakannya dengan satu tarikan napas, air mata Windy mengalir. "Saat aku tiba di rumah sakit, ibuku sudah tidak sadarkan diri, Direktur James juga berada di luar IGD. Dia merasa sangat bersalah, melepaskan arloji dan memberikannya padaku, lalu pergi tanpa mengatakan apa-apa. Saat itu aku bingung dan baru tahu setelah melihat berita pada keesokan harinya. Mungkin Direktur James tidak punya apa-apa yang bisa diberikan padaku saat itu, arloji itu adalah barang berharga terakhirnya. Dia ingin aku menjualnya untuk mengobati ibuku." Bab 418. Setelah mendengarnya, Tracy berlinang air mata. Ayahnya memperlakukan orang dengan baik seumur hidupnya, pernah membantu banyak orang, maka ada banyak orang yang berterima kasih padanya, contohnya, Ibu Windy. "Kak Tracy." Windy menarik tangan Tracy, berterima kasih dengan berkata, "Direktur James adalah orang baik. Pada saat-saat tersulitnya, dia tidak melupakan biaya pengobatan ibuku. Ibumu mengalami kecelakaan demi menyelamatkan ayahku, sudah seharusnya kami membayar biaya pengobatannya." Tracy merasa bersalah. "Aku menjual arloji yang ditinggalkan Direktur James seharga 2 miliar. Semua biaya pengobatan ibuku selama beberapa tahun ini, bergantung pada uang itu." Saat mengatakan hal ini, Windy merasa bersalah, "Sebenarnya, tidak seharusnya aku menjualnya, tapi saat itu aku masih SMA, ibuku juga tidak punya banyak tabungan, maka..." "Aku mengerti." Tracy terus mengangguk, "Windy, kamu dan ibumu adalah orang yang baik hati." Windy sangat emosional, "Aku sungguh tidak mengerti, kenapa takdir begitu tidak adil, kenapa orang baik tidak mendapat balasan baik." "Ya, aku juga tidak mengerti." Tracy menghela napas, kemudian bertanya lagi, "Oh ya, apa saat itu ibumu ada bilang siapa orang misterius itu? Atau apa ciri-cirinya?" "Dia tidak bilang." Windy menggeleng, "Saat itu dia sangat panik,
mana mungkin masih bisa mengurus hal itu. Aku juga belum selesai bicara, dia sudah menutup telepon. Iya, mari kita masuk lihat Bibi dulu. Tracy menarik Windy dan masuk ke bagian rawat inap, menemukan bangsal ibunya. Ibu Windy berbaring di ranjang pasik dengan tenang, tubuhnya dihubungkan dengan banyak selang, sangat kurus, usianya baru 0-an tahun, malah terlihat begitu tua. Dengan cekatan, Windy menyeka lubuk ibunya, menggantikan pakaiannya, dan membersihkan pispol. Bisa dilihat bahwa begitulah cara dia bertahan selama beberapa tahun ini. Saat Meg lihatnya, Tracy merasa sangat sedih, juga sangat bersalah. Kalau bukan demi menyelamatkan ayahnya, Ibu Windy tidak akan berakhir seperti ini. Windy masih muda, tapi harus menanggung begitu banyak, sungguh tidak mudah. Tracy sangat ingin membantu mereka. Setelah memikirkan hal ini, Tracy menarik Windy pergi mencari dokter untuk memahami kondisi ibunya, juga meminta rincian daftar riwayat penyakitnya, lalu menelepon Lily. Sebenarnya Tracy tidak ingin merepotkan Lily, tapi demi Windy, dia ingin mencobanya. Dia merisa Lily sangat baik. Dengan mengesampingkan hubungannya dengan Daniel, Lily juga bisa dijadikan teman. Dia tetap akan membayar biaya pengobatan, hanya ingin memahami kondisinya. Setelah telepon berdering cukup lama, barulah Lily menjawab, Nona Tracy. Dokter Lily, aku ingin meminta bantuanmu, apa kamu sedang sibuk? Tidak, katakan saja. Lily masih sangat menghormati Tracy. Aku punya seorang teman yang sudah berbaring di rumah sakit selama 4 tahun, terus menjalani pengobatan, kondisinya memburuk akhir-akhir ini. Aku tahu keterampilan medismu sangat baik. Aku ingin bertanya apakah kamu punya cara. Apa ada daftar riwayat penyakit? Kalau tidak ada, beritahu aku identitas pasik itu, aku akan minta orang untuk memeriksanya. Ada? Aku sudah mencetaknya. Kapan kamu ada waktu? Aku akan pergi mencarimu dan langsung memberikannya padamu. Tracy tidak ingin memberitahu Tracy identitas Ibu Windy. Kalau masalah itu sungguh berhubungan dengan keluarga Danichi, begitu identitasnya diselidiki, maka semuanya akan ketahuan. Karena itu, kalau dia membawa daftar riwayat penyakitnya, Lily hanya akan melihat kondisi penyakit, tidak tahu identitasnya, maka tidak akan terlalu banyak berpikir. Aku ada di rumah sakit besok pagi. Oke, besok pagi aku akan pergi mencarimu. Setelah menutup telepon, Tracy menghibur Windy, temanku ini punya keterampilan medis yang sangat baik, mungkin dia punya cara. Kamu tenang saja. Terima kasih, Kak Tracy, Windy sangat berterima kasih. Jangan sungkan. Tracy menepuk bahunya, aku pasti akan berusaha membantumu. Terima kasih. Windy menangis dan memeluknya. Dasar bodoh, jangan menangis. Ayo kita makan, lalu siap-siap bekerja. Ya, bab 419 sejak tahu bahwa Tracy adalah putri penyelamatnya, Windy bersikap lebih baik padanya. Tracy juga lebih memperhatikan Windy karena ibunya. Malam hari, keduanya datang bekerja di bar Kaisar. Windy membawa Tracy ke area C untuk melihat daftar pesanan. Seorang pelayan mencari mereka dengan tergesa-gesa, Windy, pelanggan di C28 memilihmu dan 8 untuk melayaninya. Tracy menunduk dan melihat nomor di dadanya. Dialah 8. Semua pelayan di sini mengenakan topeng. Semua orang melihat nomor di dada untuk memastikan identitas. Siapa? Windy merasa sedikit aneh. Mungkin pelanggan tetapmu. Pelayan itu berkata dengan gembira, orang-orang itu sangat royal. Begitu datang, mereka langsung membuka beberapa botol anggur yang sangat mahal. Aku masih ingin melayaninya, tapi dia malah menyuruhku mencarimu. Baik, aku segera ke sana. Begitu mendengar pelanggan itu royal, Windy segera menarik Tracy ke sana. Seorang pelayan punya pelanggan tetap. Tracy merasa sangat aneh. Tidak ada, hanya para putri yang punya pelanggan tetap, kita adalah pelayan yang membawakan pesanan. Kata Windy dengan sekadanya. Kalau begitu, kenapa memilih kita berdua? Tracy menariknya dengan tergesa-gesa, pasti ada sesuatu. Tidak apa-apa, sekarang Kak Denny sudah menambah petugas keamanan, juga memberikan protolon pada kita. Begitu ada masalah, kita segera panggil petugas keamanan, mereka akan segera datang. Windy hanya ingin mendapatkan uang, berjalan dengan cepat, lalu membuka pintu ruang C28. Tracy takut Windy akan dirugikan kalau pergi sendirian, terpaksa mengikutinya. Bos, selamat malam. Windy menyapa dengan antusias, Anda ingin memesan apa? Aku akan segera. Windy tercengang sebelum selesai bicara. Seorang pria duduk di sofa dalam ruangan. Dia adalah Direktur Rudy, pria mabuk yang muncul bersama Direktur Scan terakhir kali. Hari ini dia datang sendirian, juga membawa 6 pengawal. Kita bertemu lagi. Tergantung sebuah cerutu di sudut mulut Direktur Rudy, tangannya memegang gelas anggur,
ekspresinya arogan, sebelumnya kalian berhasil melarikan diri. Kali ini, kalian tidak akan seberuntung itu. Seorang pengawal mendorong Windy dan Tracy ke depan. Windy terhuyung dan hampir terjatuh, untung saja Tracy memapahnya tepat waktu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tracy melototi pria itu dengan dingin. Omong kosong, itu saja ingin membereskanmu. Direktur Rudy tersenyum keji, buka harga. Jika malam ini kamu melayaniku dengan baik, aku bisa mempertimbangkan untuk memeliharamu jangka panjang. Menjijikkan. Tracy mempelototinya dengan jijik, menarik Windy dan hendak pergi. Tapi, pengawal segera menutup dan mengunci pintu, pengawal yang lain langsung merebut profoton dari tangan Windy. Apa yang mau kamu lakukan? Tracy berdiri di samping pintu dan melindungi Windy. Kalian jangan sembarangan, di sini ada petugas keamanan yang berpatroli. Windy ketakutan, tangannya gemetar. Sepertinya kamu sudah lupa, efek kedap suara di sini sangat bagus. Meski aku membereskannya di dalam ruangan ini, orang di luar juga tidak akan mendengarnya. Direktur Rudy tersenyum mesum, bahkan membuka kedua kaki, menunjuk tubuh bagian bawah, berkata pada Tracy dengan sombong dan arogan. Asalkan kamu melayaniku dengan baik, maka aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, hehe. Tidak tahu malu. Tracy marah sampai menggerakkan gigi. Kalau begitu, aku akan bersikap tidak tahu malu. Direktur Rudy mengisyaratkan dengan sorot mata. Pengawalnya segera menjambak rambut Tracy, menyeretnya ke hadapan Direktur Rudy. Biarkan aku melihat wajahmu. Direktur Rudy mengantar Tracy ke sofa, mengulurkan tangan dan membuka lopengnya, sorot matanya langsung berbinar, bahkan menjadi sangat bersemangat. Direktur Linda tidak membohongiku, benar-benar barang bagus. Selesai bicara, dengan sangat bersemangat dia langsung merobek baju Tracy di hadapan semua orang. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tracy berjuang dan meronta. Cepat lepaskan dia. Windy ingin menerobos dan menyelamatkan Tracy, tapi malah ditangkap oleh pengawal. Dia berteriak histeris, dasar bajingan, kalian pantas mati. Plak, pengawal itu menamparnya. Windy terjatuh ke lantai, darah mengalir di sudut mulutnya. Sedangkan di sisi lainnya, rok Tracy sudah dirobek. Bab 420 Direktur Rudy tidak sabar untuk segera membuka celananya, ingin menerkam Tracy, berkata Dung tersenyum kecil, kabarnya, dulu kamu adalah wanita Presdir Danikel. Hahaha, aku mau mencicipinya, sebenarnya seberapa nikmat. Di saat kritis ini, tiba-tiba pintu ruangan ditendang terbuka, terdengar sebuah suara yang berwibawa, hentikan. Pada saat yang sama, beberapa pengawal menerobos masuk dan mendorong Direktur Rudy, menyelamatkan Tracy. Tracy mendongak dan melihatnya, ternyata Direktur Sean. Rudy, kamu memang bajingan. Sean menunjuk ke arah Direktur Rudy, berkata dengan sangat marah, kamu melakukan hal yang begitu rendah dan memalukan. Kak Scan, kenapa kamu selalu melindungi wanita ini? Apa hubunganmu dengannya? Direktur Rudy bertanya dengan tidak senang. Kamu benar-benar tidak takut mati. Apa kamu tahu dia wanita milik siapa? Baru saja Scan selesai bicara, pintu ditendang lagi. Sebuah sosok yang ramping dan tinggi menerobos masuk, auranya sangat dingin, bagaikan dewa dari neraka. Tracy segera memalingkan wajah, mengenakan topeng dengan panik, udah ingin membiarkan Daniel melihat tampangnya yang terpuruk. Tapi, Daniel sudah melihainya. Saat menatap roknya yang robek dan melihat sebagian tubuhnya terlihat, muncul aura membunuh yang mengerikan di sorol matanya. Bajingan, sudah bosan hidup. Rian menerobos secepat kilat, mencekik leher Direktur Rudy dengan kejam, kamu berani menyentuh wanita Presdir Daniel. Aku tidak tahu. Direktur Rudy menjelaskan dengan panik, aku sungguh tidak tahu. Tidak tahu. Sean berteriak dengan marah, sebelumnya aku sudah pernah memberitahumu, dia adalah wanita Presdir Daniel, menyuruhmu jangan menyentuhnya, kamu malah tidak mendengarnya. Sean, kamu bajingan. Direktur Rudy marah sampai menggertakkan gigi, kapan aku menyinggungmu? Kenapa kamu mencelakaiku? Dia juga segera menjelaskan pada Daniel, Presdir Daniel, Direktur Linda yang menyuruhku datang. Dia bilang, asalkan aku meniduri wanita ini, maka dia akan memberiku kesempatan untuk bekerja sama. Daniel melepaskan mantel dan melemparkannya pada Tracy, memerintah dengan dingin, keluar dulu. Tracy cenakan mantel dengan keras cesa, borlati dan memapah Windy dengan panik, lalu segera pergi. Begitu keduanya keluar, langsung terdengar suara teriakan Liz Chris dari dalam ruangan. Windy ketakutan sampai gemetar, kedua kakinya lemas, hampir saja terjatuh ke lantai. Tracy segera memapannya. Sungguh mengerikan. Siapa mereka? Windy menopang di dinding, tubuhnya terus gemetar. Semuanya bukan orang baik. Tracy memapalinya dan berjalan ke arah belakang panggung, aku akan membawamu mencari Kak Denny, kamu terluka, harus pergi ke rumah sakit.
Aku tidak apa-apa, hanya ditampar, cukup dikompres dengan es. Windy menariknya, malahan kamu tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Tracy merasa sangat bersalah saat melihat wajahnya yang merah dan bengkak, akulah yang sudah mencelakaimu. Jangan berkata seperti itu. Kita sahabat, tidak ada istilah siapa yang mencelakai siapa. Windy merasa tidak tenang. Tapi, siapa sebenarnya Presdir Daniel itu? Apa dia pacarmu? Kenapa mereka bilang bahwa kamu adalah wanitanya? Sulit dijelaskan. Tracy belum selesai bicara, Denny bergegas datang dengan membawa orang. Kalian berdua tidak apa-apa, kan? Kak Denny. Windy menghampiri dan menariknya dengan panik. Tadi sungguh mengerikan, ada orang yang ingin memperkosa Kak Tracy. Kemudian, Presdir Daniel datang. Denny menyela Windy, bertanya pada Tracy. Iya, Tracy mengangguk. Astaga, aku akan sial lagi. Denny menamparkan dirinya sendiri dengan panik. Aku mengira kalian sungguh sudah putus, tidak disangka. Astaga, tidak seharusnya aku membiarkanmu bekerja di sini. Maas, aku akan bilang padanya, memintanya untuk tidak merepotkanmu. Kata Tracy dengan tergesa-gesa. Sudah sulit melindungi diri sendiri, masih ingin memohon untuk orang lain. Terdengar suara yang dingin dan arogan, langsung membuat koridor yang gelap menjadi suram dan dingin, seolah-olah berada di neraka. Bab 421 Tracy bergidik, melihat Daniel dengan ketakutan. Daniel menispitkan inatannya dengan garang, berjalan ke arah Linya dengan perlahan. Presdir Daniel, aku mengira. Mengira apa? Daniel menyela Denny, bertanya dengan dingin, mengira aku tidak menginginkannya lagi, maka membiarkannya melayani pria lain di sini. Tidak, bukan itu maksudku. Denny belum selesai bicara, lehernya langsung dicekik oleh Daniel dengan erat. Kekuatannya hampir bisa merenggut nyawanya dalam sekejap. Mulut Denny terbuka lebar, bola matanya memular, ural di dahinya membiru. Dia ingin mengulurkan tangan untuk Haikronta dan melepaskan diri, tapi malah tidak bertenaga. Jangan, Windy menerobos dengan Chosenel, lepaskan dia. Pengawal menghentikannya. Dia sama sekali tidak bisa mendekati Daniel. Tidak ada hubungannya dengannya, cepat lepaskan dia. Tracy memohon dengan tergesa-gesa. Namun, Daniel malah tidak peduli, tetap mencekik leher Denny, hampir mencekiknya sampai mati. Daniel, Tracy berteriak dengan sangat panik, kainulah yang mau bertunangan dengan orang lain, kamulah yang mau memekatku, untuk apa sekarang berpura-pura menjadi orang baik. Ternyata, ucapan ini sangat efektif. Daniel melepaskan tangannya perlahan-lahan, mengalihkan pandangan, menatapnya dengan dingin, apa kamu bilang? Aku. Tracy membuka mulut, tidak berani bicara. Tadi dia hanya ingin incem provokasinya, membuatnya melepaskan tangannya di leher Ju, mana berani dia benar-benar menyalahkannya. Tracy. Daniel meraih bagian belakang kepala Tracy, mendorongnya ke hadapannya, menatapnya dengan dingin, kamu sungguh membuatku kesal. Selesai bicara, dia incen jambak rambutnya, langsung menyerelnya ke dalam ruangan. Apa yang mau kamu lakukan? Cepat lepaskan dia. Windy ingin menerobos dan menghentikannya, malah dihentikan oleh Ryan, gadis kecil, jangan cemas, ini hanyalah pertengkaran pasangan. Mana mungkin pasangan bertengkar sampai begitu kasar? Windy sama sekali tidak percaya, kalian tidak boleh seperti itu, cepat lepaskan dia, kalau tidak, aku akan lapor polisi. Kalau bukan pasangan, kenapa kami mau menolongnya? Ryan menjelaskan dengan sabar, kami tidak sesenggang itu. Tapi, Windy masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dihalangi Denny. Denny menutupi lehernya sendiri dengan satu tangan, tangan lainnya menarik Windy, berkata dengan serak, Presdir Daniel adalah pacur Ternsi. Setelah mendengar ucapan ini, barulah Windy menyerah. Dia menoleh, Tracy sudah ditarik oleh orang itu ke dalam ruangan. Ah, sakit. Tracy merasa kulit kepalanya hampir copot. Dia mengulurkan tangan dan mencengkeram lengan Daniel, ingin melepaskan diri. Daniel melemparnya ke sofa, mengambil botol anggur merah yang ada di atas meja dan menuang ke wajahnya. Uhem. Tracy berusaha menggelengkan kepala, ingin menghindar, tapi Daniel malah mencengkeram pipinya, menahan kepalanya, membuatnya tidak bisa menghindar. Dengan sangat cepat, sebotol anggur merah habis dituang. Tracy tersedak dan terus baluk sampai sesak napas, wajahnya sangat merah. Daniel membuang botol anggur, duduk di tempat yang jauh, menyalakan sebatang cerulu, mengisap dalam-dalam, menatapnya dengan dingin. Api sedang membara di hatinya, tapi tidak bisa diungkapkan. Setiap kali terjadi masalah pada Tracy, dia selalu bergegas menyelamatkannya tanpa memekdulikan apapun. Saat tahu Tracy melahirkan 3 anak untuk pria lain, dia marah, murka, iri, tapi tidak rela melepaskannya. Demi Tracy, dia mengorbankan diri untuk menanggung kesalahannya,
bahkan bertengkar dengan Kak, juga menerima tamparan. Sejak kecil, itu adalah pertama kalinya dia dipukul. Sedangkan wanita sialan ini, malah bilang dia berpura-pura menjadi orang baik. Saat memikirkan hal ini, Daniel sangat ingin mencekiknya sampai mati. Dia membuang cerutu, berbalik dan menerkamnya, merok baju terasi, seperti binatang buas. Ah, jangan, lepaskan aku. Terasi terus meronta, tapi tidak punya tenaga untuk melawan. Dengan sangat cepat, Daniel melepas semua pakaiannya, hanya tersisa satu set pakaian dalam bersambung.